nanti kita harus mencari yang namanya baris kunci dan juga kolom kunci. Nah, kolom kunci ini kebalikannya dengan simplek maksimisasi. Kalau kemarin kita cari di sini yang angkanya positif terbesar, maka untuk simplek minimisasi kita carinya adalah nilai negatif terbesarnya. Sehingga tadi yang sudah kita hitung, nilai negatif terbesar ada di kolom ini, Y2 ya. Nah, ini minus 24, sehingga ini adalah kolom kunci. Setelah itu kita tentukan nilai baris kunci. Baris kunci ini bisa kita pilih dengan cara menghitung dulu angka indeksnya. Angka indeks kalau sudah kita hitung, kita pilih yang nilainya positif terkecil. Nah, angka indeks itu dicari dengan cara kuantitas, ini ya, kolom kuantitas nilainya, angkanya, dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci, yaitu angka 4. Kemudian di sini yang baris kedua juga sama. Nilai angka di kolom kuantitas dibagi dengan nilai angka pada kolom kunci. Itu 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 4, 1,5. Nah, ini kita cari nilai baris kuncinya adalah yang positif terkecil. Nah, ini positif tapi terkecil gitu. Sehingga di sini yang positif dan terkecil adalah nilai 1. Sehingga untuk ini kita baris kunci dan di sini adalah kolom kunci. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat ya tabel yang baru, kita ubah nilainya. Jadi mengubah variabel dasar di baris kunci, kemudian mencari nilai baru baris kunci. Sehingga tadi yang sudah kita pilih adalah di sini ya untuk kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya ada di sini. Nah, baris kuncinya ini nanti kita ubah dengan nilai dari kolom kunci. Sehingga yang kita ubah adalah baris yang kedua. Ini ya. Baris yang kedua ini kita ubah dengan nilai dari kolom kunci yang atas ini. Di sini bukan lagi S2 tapi Y2 ini. Jadi nilai dari kolom kunci yang sudah kita pilih. Kemudian di sini tidak lagi 0 tapi nilai 24 ini yang kita ambil dari kolom kunci yang terpilih. Sehingga di sini menjadi Y2, di sini menjadi 24. Selanjutnya kita isi kolom-kolom yang kosong ini. Ya, angka dari baris kunci yang terpilih. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara membagi angka pada baris kunci yang lama, ini ya 34301, dengan nilai dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nilai yang berpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 3. Sehingga di sini 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3, 1, 1/3. 3 dibagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. Nah, itu adalah untuk mengisi nilai yang baru pada baris kunci yang terpilih ini. Selanjutnya kita isi nilai di atasnya ini, nilai baris lain yang bukan baris kunci. Caranya gimana? Nah, ini masih sama di pertemuan yang kemarin. Caranya adalah kita mengurangkan ya nilai baris lama dari baris yang lain. Jadi ini yang baru ya. Nilai baris yang lama itu berapa? Nilai baris yang lama S1-nya ini adalah 6, 2, 4, 1, 0. Nah, ini kita tulis di sini. Dikurangi dengan perkalian nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci berarti ini ya 1, 1/3, 1, 0/3. Dikali dengan angka yang berpotongan dengan kolom kunci pada baris yang lama. Karena kita ingin mengisi baris yang pertama ini ya, baris yang pertama itu angka yang berpotongan dengan kolom kunci yang mana? Oh, kita lihat di sini. Nah, ternyata yang berpotongan adalah angka 4. Jadi ini kan baris yang ingin kita isi ya dengan nilai yang baru. Nah, angka yang berpotongan dengan kolom ini 4. Sehingga di sini dikalinya 4. Jadi angka pada baris yang baru, baris kunci yang baru ini ya 1, 1/3, dan seterusnya kita kali dengan angka 4. Angka 4 ini diperoleh dari angka yang berpotongan dengan baris yang lain pada baris yang lama ini dengan kolom kuncinya. Ini ada 4. Setelah itu kita dapatkan angka ini 4, 5, 1/3, 4, 0, 1, 1/3. Baru kita kurangkan dengan
angka pada baris lain yang lama tadi yang ingin kita isi. Setelah itu kita peroleh angka ini, kita masukkan ke dalam baris lain yang baru. Ini 2 min 3 1 3 0 1 min 1 1 3. Oke. Setelah itu kita lanjutkan prosesnya, kita berarti harus menghitung nilai dari YJ-nya. YJ-nya kita hitung dengan cara di sini 2 dikali 0 0 ditambah 1 dikali 2 4 24. Di sini juga sama, min 3 1/3 kali 0 ditambah 1 1/3 dikali 24. Nah, ini keterangannya ada di sini. Angkanya 32 dan seterusnya sama. Kemudian setelah itu yang paling bawah kita cari yaitu YJ min CJ. YJ-nya di sini dimulai dari kolom Y1 ya. YJ-nya kita tahu 32. 32 dikurangi dengan CJ-nya yang atas 16. 16. Kemudian di sini 24. YJ-nya dikurangi CJ-nya 24 0. 0 kurangi 0 0. 8 kurangi 0 8. Nah, udah. Nah, oke. Kita akan mengecek nilai baris YJ min CJ. Semua angka di baris tersebut kalau sudah menunjukkan lebih dari 0, berarti angka di baris kuantitas menunjukkan solusi yang paling optimal. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau kemarin di maksimisasi kita harus sampai angka di baris ini itu negatif semua, nggak ada yang positif, maka di sini kita harus nilai ini semuanya positif, nggak ada yang negatif. Maka itu disimpulkan bahwa solusinya sudah yang paling optimal. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan jawaban karena YJ min CJ-nya sudah lebih dari 0 atau nggak ada lagi angka yang negatif. Sehingga di sini kita bisa interpretasikan maknanya bahwa Pak Tani tadi ya, harusnya dia nggak usah membeli pupuk urea karena di sini dia nilainya 0 untuk S1 yang melambangkan pupuk urea, dan S2 ini melambangkan untuk pupuk TSP tadi, X2. Sehingga Pak Tani seharusnya beli pupuknya cukup yang jenisnya TSP aja, yaitu dengan membeli 8 unit. Karena kalau tadi kita lihat ternyata harganya memang TSP itu lebih murah. Kemudian kombinasi pemakaian tersebut nanti akan memberikan biaya pembelian yang paling minimal, yaitu sebesar $24. Nah, ini biaya paling minimal yang dikeluarkan oleh Pak Tani, sehingga dia cukup belinya adalah pupuknya jenisnya TSP aja, nggak usah beli urea. Nanti kebutuhan untuk nitrogen dan fosfatnya akan terpenuhi hanya dengan membeli 8 TSP atau tadi ya jenis TSP-nya. Oke, sekian dari saya. Nanti jangan lupa untuk tugasnya bisa kalian lihat di link tugas ya, dikumpulkan nanti kalau kita sudah masuk kuliah. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.